konstitusional berdasarkan Pancasila. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari saudari saya. Sebelumnya, perkenalkan Pak, saya Siva. Jadi pertanyaan saya, menurut Bapak, sejauh mana kualitas demokrasi di Kota Tarakan? Apakah kesadaran politik masyarakat itu selaras dengan tingkat partisipasi politik? Ya, kesadaran politik sangat baik dari Tarakan. Jadi Tarakan ini kan kota ya. Kota itu kan berkembang sangat dinamis dan kelompok masyarakatnya juga sangat berkembang dinamis dan rata-rata juga semangat politik ya sudah ya. Tingkat partisipasi masyarakat juga ketika pemilu tahun 2019 itu 80%. Jadi kalau dikatakan ada 200.000 masyarakat di kota ini yang menduduki wilayah yang punya hak pilih, ya, ada 160 yang menggunakan hak suara ya. Itu kan sangat banyak sekali gitu kan. Dan mereka sangat mau datang ke TPS gitu kan dalam memberikan hak pilihnya. Kenapa? Karena begitu mereka sangat membutuhkan figur pemimpin ataupun mereka-mereka yang ada di legislatif untuk yang memperjuangkan hak. Bagaimana masyarakat itu mendapatkan pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemudian fasilitas umum yang layak kepada masyarakatnya. Ya salah satu jalannya melalui pemilu. Terutama kalau tadi bicara Kota Tarakan ya, bagaimana memilih gubernur dan wali kota dan wakil wali kotanya juga, gitu kan? Dan pada saat pemilihan wali kota pun tingkat partisipasi masyarakat juga ya, sangat tinggi juga, gitu kan? Tapi mereka sadar bahwa segala keputusan politik yang ada itu ya itu tergantung siapa yang memimpin kota ini. Jadi jangan heran ketika masyarakat Tarakan sangat melek politik ya, terutama yang generasi muda ini sangat aktif sekali. Ya berhubung memang di Tarakan ini sudah ada kampus negeri yang besar ya seperti ditambah lagi dengan ada sekitar 7 sampai 8 kampus swasta gitu kan, dan isinya semua anak muda itu termasuk ya, salah satu kota yang sangat kritis, apalagi kalau kalian ya mengikut follow akun sosial media di Kota Tarakan itu ya rata-rata juga banyak kritikan sosial yang terjadi gitu kan, dan kritik sosial itu berdasarkan dari aspirasi masyarakat. Katakanlah misalnya ada jalan yang rusak lah gitu kan, udah ditangani sama pemerintah beberapa hari ini, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau sampai 6 bulan, itu pasti menjadi kritik gitu kan. Wah ini kapan nih jalan diperbaiki gitu kan. Itu salah satu bagaimana Tarakan ini juga sangat peduli ya terhadap perpolitikan. Jadi Terima kasih Pak. sama Pak Sultan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudari saya. Bagaimana peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara demokratis? Nasional partai politik ya dari hari ke hari ya, dari setiap penyelenggaraan pemilu partai politik itu kan selalu berbenah diri, bukan? Apalagi di era keterbukaan sekarang. Partisipasi mereka sangat baik ya, dan bagaimana mereka mencari kader yang ikut serta dalam aktif sebagai parpol, ya, sebagai kader parpol juga sangat baik. Keterlibatan mereka, kemudian kalau kita lihat sekarang ya tren apalagi di era sosial media gitu kan, itu belakangan tuh parpol itu memajukan sini gitu kan. Figurnya ditonjolkan ini dari partai kami. Itu kan sebagai bagaimana peran partai politik juga sangat besar dalam usaha untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan bagaimana juga mencari simpati masyarakat untuk ini sangat besar sekali sekarang. Ya. Kalau dulu kita agak buta nih, ya, agak kurang mendapatkan informasi tentang partai politik. Biasanya hanya melalui televisi atau radio, mungkin sekitar 15 atau 10 tahun. Sekarang dari genggaman jari saja itu tidak dapat informasi tentang partai politik. Bahkan siapa sih yang disampaikan? Ketua partai itu siapa sih? Gitu kan? Ketua partainya ini gitu kan? Isu yang berkembang ini gitu kan? Dan dari isu-isu yang berkembang itu kan pasti ada aktor intelektual di belakangnya. Oh dari partai ini, dari partai ini.
negara demokratis, ya dia tidak akan melaksanakan pemilu, ya harus. Jadi begini, sistem kita kan dari dulu sistem kalau untuk pemerintahnya presidensial. Presidensial itu berarti kalau untuk pemilu presiden melalui pemilu pernah secara tidak langsung melalui MPR. Kalau kalian pahami ya, kalau belajar di kewarganegaraan, presidensial itu kan sistemnya hak mutlak presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, selama ini presiden itu bagaimana sih cara memilih? Kalau tidak dipilih melalui mufakat di MPR ya, kalau dulu ya sebelum reformasi dan demokrasi, itu kan sistem itu kan adalah demokrasi sebenarnya. Kenapa kita memilih itu? Karena memang dari pendahulu kita sudah memutuskan kita melaksanakan atau memilih pemimpin itu secara demokrasi melalui pemilu. Tidak hanya di Indonesia saja, di negara-negara yang maju, berkembang, juga yang menganut sistem demokrasi, ya memilih presiden. Contohnya Amerika Serikat. Kalau beda dengan sistem, ada banyak sistem yang mungkin bisa sendiri ya, karena dan kalau di Indonesia, ya setahu saya memang sudah lama kita mengenal sistem presidensial ya, dan memilih presiden secara langsung melalui pemilu. Dan negara-negara lainnya juga macam-macam ya. Ada yang bentuknya monarki ya, kerajaan, tapi tetap melaksanakan pemilu. Biasanya memilih perdana menteri ya, ataupun memilih dewannya gitu kan. Itu terjadi di mana? Ya negara tetangga kita di Malaysia. Malaysia itu kepala negaranya adalah raja ya, yang ganti-gantian itu rajanya dari 9 negara, ya kan? Tapi pemilunya ada apa nggak ada? Tapi memilih perdana menteri dan partai-partai yang ada di Malaysia. Tahu di Inggris misalnya, di Inggris itu kan ya ketetapan kepala negara itu kan raja atau ratu. Nah, sekarang kan ada kelas itu. Apakah dia sebagai kepala pemerintahnya? Enggak, tetap kepala pemerintahnya itu perdana menteri ya, yang dipilih oleh parlemen. Tetap ada nggak pemilunya? Ada ya. Tapi tidak mengganti raja karena mereka monarki untuk susunan kepala pemerintah. Nah, kita memang menganut sistem demokrasi, ya harus demokrasi. Sekali lagi saya sampaikan tadi, demokrasi yang dari rakyat untuk rakyat, kembali rakyat. Lagi? Ada Pak pertanyaan dari Sawarisa. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak mengenai partisipasi politik mahasiswa luar daerah, khususnya untuk datang memilih ke TPS? Nah, ya, Apakah penting nih. partisipasi itu penting atau tidak? Oh, penting lah, gitu. Seperti saya katakan tadi ya, teman-teman yang luar daerah ini pernah nggak terpikiran akan mengurus menyambut kayak Mbak Apri kan orang kaya ya. Karena nanti bulan Februari tanggal 14 pulang ke klien apa enggak? Enggak kan? Ya kan? Selain ya harus antri kalau pulang gitu kan. Saya tahu nih, klien itu kalau mau pulang itu susah itu. Mau pulang itu biasanya kalau mau kembali ke Tarakan, kalau dia nggak dekat sama pendetanya, ya kan? Ataupun dia harus nunggu sebulan tuh biar dapat slot untuk tiket ya. Itu pun kalau dapat gitu kan. Biasanya yang diprioritaskan tuh orang sakit dulu ya, atau misionarisnya dulu, kalau warga biasa nanti gitu kan. Nah, kira-kira pernah nggak ada kan? Ya, apa yang dilakukan? Terus sekarang gimana? Kampungan, kos-kosan. Nah, kos-kosan kan. Jadi nanti kalau sudah sudah mendekat hari pemilu, ya sudah saya sampaikan tadi. Tapi saya ulang aja ya, karena beda kelompok ya. Ya urus pindah pemilunya, misalnya Desember atau Januari, ya. Yang penting jangan 7 hari sebelum hari H pemilu. Misalnya tanggal 14 kita pencoblosan, 14 Februari, minimal tanggal 7 Februari itu sudah diurus sebelum tanggal 7. Ya, dia kita siapkan surat-suratnya. Nah, nanti Mbak Apri ya akan mendapatkan 3 surat suara aja. Ya, karena begini, kan kerajaan itu kan kabupaten bukan, ya kan masih dalam satu provinsi Kalimantan. Untuk surat suara DPRD kabupaten bukan, ya, dan DPRD provinsi Kalimantan Utara kita tidak punya untuk dapil bukan, dan tidak punya untuk DPRD
silakan ada 3 surat suara untuk Mbak Abdul, ya, yaitu DPR RI, ya, karena masih satu provinsi, dan DPD RI Jakarta, presiden dan wakil presiden. Nanti kalau misalnya dikasih surat suara ya hanya 3, tidak 5, gitu kan. Kalau kecuali kalau Mbak Abdi ini berKTP Tarakan, pindah domisili lah dari Krayan ke Tarakan, tiba-tiba nanti tengah tahun misalnya aku menjadi warga Tarakan aja. Sudah domisili akan mendapatkan rumah, dan ketika sudah pindah domisili segera lapor ke KPU atau ke kelurahannya atau ke PPS-nya bahwa saya sudah terdaftar sebagai milik warga Tarakan. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya belum, silakan nanti datang aja. Pokoknya daerah cari TPS yang terdekat dari kos-kosan kamu. Misalnya kos-kosan kamu ada daerah apa? Nggak tahu ya, itu ya. Dari mana? Di mana sih kos-kosannya? Nah, itu nanti tanya sama petugas PPS di kelurahan, ya kan? Kira-kira di RT saya ini TPS berapa sih? Nah, nanti saya belum kasih tahu sama petugas PPS. Petugas PPS Kampung Nani itu namanya Agung Wiranto. Ya, kalau kalian ikut organisasi di MKI dia itu. Ya, itu ya. Saya harus tanya sama ini dong ya, karena ini yang lalu ya. Kamu masuk mana? KTT ya, termasuk KTT juga nih, sama ya. KTT yang gitu. Nah, kamu KTT mana? Program? Saya dilihat. Oh, saya dilihat. Nah, itu kayak gitu juga tuh. Kos-kosan itu mana nih? Nah, sama berarti ya. Sama-sama lah kalau berdua datang ke kelurahan ya. Kan ya. Saya sebelumnya ini tadi ya. Nah, saya kira dia orang Tarakan gitu kan. Soalnya dia yang saya tahu yang Krayan gitu kan, saya Tarakannya. Maksudnya saya tanya nih orang luar orang Tarakan. Oke, jelas ya? Jelas ya? Nah, vaksin A, kembali ke vaksin A. Tadi katanya yang dari luar ya? Ya, apakah benar? Nah, dari luar ini kadang-kadang juga sebenarnya ya, dia pengen juga daerahnya maju gitu kan. Misalnya di Sabelia ini kan ada perwakilannya juga, baik itu anggota dewan atau kepala desanya, karena pecamatnya gitu kan. Nah, kadang-kadang sih ada juga mahasiswa dari luar, karena dia sangat peduli dengan daerahnya. Wah, aku mau memilih inilah sebagai calon. Kadang-kadang dia pulang kampung tuh. Dari hari H nanti memilih ya. Ya karena di Krayan ini agak susah ya. Tapi kalau saya pilih kan paling speed ya 2 jam lah nyampe lah ya kan. Nah, sama mana juga Batu kan. Saya pilihnya. Itu kan asal di Gunung Pale tuh, gitu kan. Paling ya 2 jam ya pulang bisa pulang gitu kan. 12 nanti kembali. Ada yang kayak gitu tuh mahasiswa. Dan mulai aku bilang milih, rugi suara aku gitu kan. Aku udah berjanji nih, aku mau milih dia karena sudah ada pernah pilih. Saya pulang. Itu bentuk pemindahan loh. Yang dia kuliah di Tarakan jauh-jauh dari Tarakan pulang ke kampungnya. Ini juga pas dari luar nih. Pulau mana? Pulau Sate. Ya. Desa Setulang. Gimana? Oh, Pulau Sate. Setulang jauh ya? Oh iya. Pulau Sapi dulu sekarang. Mantulah Pulau Sapi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Waliska Amanda. Saya berasal dari Kabupaten Tanah Bidung, tepatnya di Kecamatan Bulunya. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara pelaksanaan pemilu dengan demokrasi di dalam suatu negara? Pelaksanaan pemilu dan demokrasi sama tadi pertanyaannya. Jadi gini, kalau perlu saya kulik lagi ya, jawabannya agak sama agak beda. Ya. Pengaruh antara demokrasi dan pemerintahan pengaruh sekali gitu kan. Nah, kita kembali lagi ke sistem demokrasi kita ya. Memilih pemimpin secara langsung. Apakah ada plus minusnya di situ? Apakah rakyat itu suci dengan misalnya kayak Korea Utara? Tidak pernah ada pemilu di sana. Ya. Pemimpinnya berdasarkan turunan saja, jadi presiden ini ke anaknya nanti ada lagi anaknya, dan juga gitu kan. Apakah baik sistem seperti itu? Kembali lagi kepada pemahaman kita, kan? Kalau di Indonesia contohnya, apakah bagus demokrasi sebenarnya? Kalau kita lihat sisi positifnya sangat baik.
Menjadi secara langsung itu sangat baik. Jadi kita punya peran untuk menentukan apa kebijakan dari masyarakat ataupun pemimpin kita. Kontrol sosialnya sudah ada. Gitu kan. Nah, misalnya kalau memilih presiden, pemilih presiden, dan kalian juga memilih DPR-nya, gitu kan. Eksekutif dan legislatif ini kan adalah penyelenggara negara yang sama-sama bisa kalian kontrol. Ya. Jika presiden ini sebagai eksekutif tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ada lembaga yang sudah kalian pilih, yaitu DPR, yang bisa mengawasi kinerja presiden. Baik itu soal kinerja maupun soal anggaran. Nah, dengan adanya demokrasi itu terciptalah iklim demokrasi seperti itu. Ya, ada orang yang menjalankan roda pemerintahan dan ada orang yang mengawasi. Dan siapa kontrol utamanya adalah kembali ke masyarakat. Jadi kalianlah yang punya hak, kalian yang punya hal yang menentukan. Kalau misalnya memang presiden tidak menjalankan tugasnya dengan baik, DPR-nya juga begitu. Apa yang dilakukan? Biasanya, maksudnya demo, gitu kan? Ya kayak tadi siang ada demo, saya dengar, itu kan berarti ada bentuk kekecewaan dari mahasiswa. Ya, kalian kan mahasiswa, gitu. Boleh ya, sebagai agen perubahan, ya, silakan ya. Seperti mau dilihat dulu, ini demonya kepentingannya apa dulu nih? Jangan asal-asalan dong, asal demo gitu kan? Dilihat. Bukan saya ngajak kalian demo sering demo gitu kan, tapi lihat dulu kepentingannya seperti apa. Tapi ya itu biasa ya cara kalau pernah ikut demo kan ya? Ya sekali itu demo ya. Namanya mahasiswa. Oke, itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Pertanyaan selanjutnya dari saudari saya. Perkenalkan nama saya Dina Pak. Pertanyaan saya, bagaimana KPU memastikan bahwa pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara adil dan bebas? Adil dan transparan. Pelaksanaan pemilu adil dan transparan, kita sebagai KPU ya bekerja sesuai dengan koridornya, ya, sesuai dengan aturan yang sudah dibentuk. Jadi setiap melaksanakan tugas kami di KPU itu ada aturan-aturannya. Ada yang boleh dan ada yang tidak. Ada yang mengawasi kita juga, ya namanya lembaga Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu. Ada hal-hal yang mungkin ketika kita melakukan pelanggaran itu harus diawasi dan bisa dilakukan pengambilan. Bila kita kerja nggak benar, ya, bisa dilaporkan. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita transparan dalam masyarakat. Ada aturan yang mengikat, ada keterbatasan yang mengikat itu. Kita tidak sewenang-wenang. Misalnya nih ya kayak kasus tadi, saya sewenang-wenang nih ya memberikan suara kepada Indri yang harusnya dapat 3 surat-suara, saya kasih 5. Itu sudah melanggar aturan. Nah itu sewenang-wenang gitu kan, berarti itu tidak transparan. Kamu ngapain milih DPRD Tarakan sedangkan kamu bukan warga Tarakan, kamu warga KPU. Sedangkan kamu pilih yang itu salah satu contoh. Ketika kita sudah tidak transparan. Yang kedua, kan transparan soal ketidakadilan. Ya, misalnya saya memberikan data ya ke satu parpol saja, tapi tidak semua parpol. Misalnya kita penetapan kayak tadi sore kita penetapan DPS nih. Hanya satu parpol saja kita kasih data, tapi 17 parpol lain itu kita tidak berikan. Tidak. Itu sudah tidak transparan. Ya, seperti itu. Jadi kita selalu diberikan pemahaman bahwa kita melaksanakan kinerja berdasarkan. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Pertanyaan selanjutnya dari saudari saya. Perkenalkan nama saya Dina Pak. Pertanyaan saya, bagaimana KPU memastikan bahwa pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara adil dan bebas? Adil dan transparan. Pelaksanaan pemilu adil dan transparan, kita sebagai KPU ya bekerja sesuai dengan koridornya, ya,
sesuai dengan aturan yang sudah dibentuk. Jadi setiap melaksanakan tugas kami di KPU itu ada aturan-aturannya. Ada yang boleh dan ada yang mengawasi kita juga, ya. Namanya lembaga Bawaslu, ya, Badan Pengawas Pemilu. Ada hal-hal yang mungkin ketika kita melakukan pelanggaran itu langsung diawasi dan bisa dilakukan pengambilan. Berarti kita kerja nggak benar, ya, bisa dilaporkan. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita transparan dalam masyarakat. Ada aturan yang mengikat kita. Ada keterbatasan yang mengikat kita. Kita tidak sewenang-wenang. Misalnya nih ya, kayak kasus tadi, saya sewenang-wenang nih, ya, memberikan suara kepada Indri yang harusnya dapat 3 surat suara, saya kasih 5. Itu sudah melanggar aturan. Nah, itu sewenang-wenang, gitu. Berarti itu tidak transparan. Kamu ngapain milih DPRD Tarakan sedangkan kamu bukan warga Tarakan, kamu warga KPU. Sedangkan kamu milih yang itu salah satu contoh. Ketika kita sudah tidak transparan. Yang kedua, kan transparan soal ketidakadilan, ya. Misalnya saya memberikan data, ya, ke satu parpol saja, tapi tidak semua parpol. Misalnya kita penetapan kayak tadi sore kita penetapan DPS nih. Hanya satu parpol saja kita kasih data, tapi 17 parpol lain itu kita tidak berikan. Tidak. Itu tidak bisa transparan. Ya, seperti itu. Jadi kita selalu diberikan pemahaman bahwa kita melaksanakan kinerja berdasarkan. Karena KPU memastikan bahwa pemilihan umum di Indonesia menciptakan prinsip demokrasi yang bersih. Pastikan bahwa kita asaskan Pancasila. Bentar ya, saya berpikirkan. Karena banyak sudah bertanya, gila nggak kelompok ini. Sudah, apakah sudah berasaskan Pancasila? Sudah, itu sudah. Salah satu sila itu kan keadilan sosial yaitu rakyat Indonesia. Ya, prinsip jujur dan adil itu kan sudah ada di benak KPU dalam melaksanakan pemilu. Adil itu seperti apa? Adil itu ketika semua masyarakat Indonesia terdata sebagai pemilih itu adalah sikap adil. Ya, ketika seluruh partai politik itu mendapatkan hak sama dalam hal pelayanan terhadap dari KPU itu juga sikap adil, ya, sudah berartikan pemerintah, ya kan? Sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh musyawarah. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat permusyawaratan perwakilan. Kita di KPU itu selalu bermusyawarah, ya, dalam menentukan arah kebijakan. Kita selalu mempapor, ya, ketika ada penetapan DPR, misalnya DPT, bahkan rekapitulasi itu kan berdasarkan musyawarah yang ditetapkan berdasarkan hasil pilihan dari masyarakat. Itu kan hasil dari pilihan masyarakat kita musyawarahkan. Ini hasil dari masyarakat, ada yang protes nggak terhadap hasil itu? Kita terima, kita musyawarah. Itu sudah berdasarkan perjanjian. Ya. Persatuan Indonesia adalah ketiga. Kita kan dalam melaksanakan satu kesatuan gitu kan. Ada nggak daerah di Republik ini ketika ada pemilu ada satu daerah yang tidak melaksanakan pemilu? Tidak ada, ya. Mau di Papua di pedalaman pun kita tetap ada yang melaksanakan pemilu. Mau di Krayan yang jauh itu yang kita harus ngantar kotak suara pakai pesawat pun ada pemilu di situ. Krayan ini pemilu paling mahal itu kan di Kaltara itu di Krayan. Kenapa? Kita ngantar surat-suara, ngantar kotak itu pakai pesawat. Yang lain pakai mobil aja bisa, ditarakan ini paling pakai truk atau pakai perahu ke Pulau Sadar. Krayan aja pakai pesawat loh, jangan salah. Kalau di Malino itu juga ada di kunjungan itu. Atau di Batadian, ada tuh Batadian itu gimana? Batadian itu nggak tahu ya. Wah, itu bagian Malino. Tapi naik pesawat juga itu. Ya, sama kayak Krayan itu. Ada yang naik ombud tuh juga. Yang menukan mana? Ada menukan nggak sih? Nah, ke Lumbus Pansiangan, tahu Lumbus Pansiangan? Kamu di mana menukan? Oh, Nunukan Selatan berarti di bawah Nunukan ya, anak kota berarti masih gitu kan. Nah, kalau di Nunukan itu ada di Lubis Pansiangan sama Lubis Ulu. Itu ngantar kotak suara pakai mobil perahu itu ya, kalau jalan. Itu kan sudah termasuk satu bentuk. Nggak ada satu daerah pun. Ya. Itu prinsip sih mas. Baik,
Misalnya di TPS ya nanti ya, bagaimana ini secara demokrasi melakukan pemilihan itu di TPS. Di TPS itu adalah tempat kita memberi hak. Demokrasinya di situ ada petugasnya, di situ ada pemilihnya, di situ ada dari parpolnya, dan dari saksi, ya kan? Di situ ada dari bawaslunya. Di TPS itu terjadi suatu proses demokrasi, masyarakat memberikan hak suara secara langsung, kemudian direkap di TPS, ada saksi partai, ada orang dari partai, ada calonnya yang bisa datang, gitu kan? Ada Bawaslu yang mengawasi dan ada dari KPU yang melakukan rekapitulasi atau melakukan tugas. Ya. Bagaimana suara rakyat ini bisa menjadi hasil yang baik ya, dalam memilih pemimpin. Itulah menjadi pasti itu hal hasilnya. Mulai kalau kita mengambil pendidikan kecamatan, banyak lagi sebenarnya terjadi proses demokrasi. Baik, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami. Kami sangat berterima kasih atas waktu yang diberikan ya Pak ya. Minta maaf apabila ada sesuatu yang kami menyinggung ataupun kata kami tidak sopan, mohon dimaafkan Pak. Semoga segala urusan yang Bapak kerjakan dilancarkan, puasanya dilancarkan, keluarganya disehatkan. Kalau kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Di sini kami sudah berada di kantor Bawaslu bersama narasumber kami yaitu Pak Dian. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan tujuan dan maksud kami datang di tempat ini. Kita mewawancarai Bapak terkait materi demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila. Kondisi apa yang mendorong demokrasi lebih cepat di negara kita? Bicara demokrasi ini kan adalah suatu kontestasi yang diperuntukkan untuk memilih pemimpin di negara kita. Dan Indonesia adalah negara yang berbasis demokrasi, artinya segala bentuk kontestasi terkait dengan pemilihan kepemimpinan itu selalu dilakukan dengan mekanisme demokrasi. Jadi dia tidak bersifat otoriter. Ya. Nah, terkait dengan demokrasi, salah satu bentuk demokrasi itu adalah pemilu. Ya. Kalau di Indonesia itu dia ada pemilu dan pilkada, dan itulah yang akan kita lakukan atau kita laksanakan di 2024. Jadi teman-teman nanti di 2024 akan mengalami dua pesta demokrasi, yaitu pemilu dan pilkada. Dan itu yang membuat kenapa Indonesia ini saat ini bereiuforia di dalam demokrasi. Nah, demokrasi itu karena dia adalah sebuah kontestasi, maka di dalam kontestasi kan pasti akan ada dinamika, ya. Karena semua orang mau menang dalam demokrasi itu. Ya, dalam pemilu itu semua orang mau menang. Nah, ketika adanya dinamika yang begitu tinggi, maka diperlukan adanya hukum atau aturan tertentu yang membatasi agar kemudian peserta-peserta yang ikut berlomba ini dapat mencapai tujuannya tanpa harus melukai peserta-peserta lainnya, tanpa harus mencederai peserta lainnya. Ya. Nah, terkait dengan perlombaan itu, negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, ya kan, memandatkan kepada panitia yang namanya penyelenggara pemilu. Ya, penyelenggara pemilu itu ada 3, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi KPU diawasi oleh Bawaslu, Bawaslu di atasnya itu ada yang DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi ketika bicara Bawaslu bukan berarti dia adalah lembaga yang super body. Maksud super body itu pengawas yang tidak bisa disentuh. Enggak. Kita masih punya lagi namanya DKPP. Nah, DKPP itu isinya ada 5 orang. Dan itu hanya di Jakarta di KPP. Sama kayak pengadilan itu kan tertingginya adalah Mahkamah Konstitusi. Sama kalau di penyelenggara juga tertingginya adalah DKPP. Nah, tujuannya DKPP itu didirikan agar kemudian penyelenggara itu mampu untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Bahasa sederhananya ketika kita melihat pemilu itu, kalau teman-teman udah pernah nonton sepak bola kan? Nah, yang buat stadionnya, yang buat jadwalnya, yang mengatur pesertanya itu namanya KPU, IO-nya. Jadi KPU itu bahasa sederhananya IO, penyelenggaranya yang membuat semua komponennya, termasuk jadwal setiap tahapan itu
yang buat KPU. Nah, peran Bawaslu di sini memastikan tahapan itu berjalan sebagaimana mestinya. Tahapan itu berjalan sesuai dengan rule yang ada. Kemudian apabila ada peserta situ, peserta mendapatkan haknya dan peserta melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Itulah tugasnya Bawaslu. Karena di dalam pemilu itu ada asas yang memang harus dipertahankan, yang menjadi tolak ukur, yang menjadi batasan, yaitu asas luber dan jurdil. Apa itu? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, langsung artinya pemilu kita ini bersifat langsung, artinya tidak boleh diwakilkan. Ketika kalian semua itu menggunakan hak pilih, tidak bisa diwakilkan dengan tetangganya, dengan saudaranya, apalagi dengan keluarganya. Itu tidak boleh. Umum, siapapun terbuka, bebas. Ketika teman-teman masuk kotak suara, hanya Tuhan dan teman-teman yang tahu siapa yang dipilih. Makanya di dalam peraturan, di dalam KPPSU tidak boleh ada kamera, tidak boleh ada orang yang berdiri di belakang pencoblosan, gitu kan. Nah, kemudian rahasia, jujur ya berarti harus ada kejujuran. Kejujuran di sini bukan hanya penyelenggaranya, tetapi juga pesertanya serta orang yang menggunakan hak pilihnya. Karena tadi kan disinggung konstitusi ya. Jadi dalam pemilu, dalam demokrasi itu pada prinsipnya yang dijaga oleh Bawaslu adalah hak konstitusi. Hak konstitusi cuma ada dua, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Nah, itu namanya hak konstitusi. Nah, itulah yang kita jaga di Bawaslu. Di sini saya ingin bertanya Pak, bagaimana Bawaslu memastikan bahwa pemilihan umum di Indonesia berjalan dengan sesuai prinsip demokrasi Pancasila? Kalau kita bicara prinsip demokrasi Pancasila itu kan prinsip demokrasi yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila kan. Pancasila itu kan ada 5 sila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang saya tanya, ada nggak caleg atau peserta pemilu yang tidak berbasis ketuhanan yang Maha Esa? Atau ada nggak partai politik yang ada RT-nya tidak mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa? Kan tidak ada. Nah, terus yang kedua, masih di sila pertama, di dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu, khususnya dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, ya, tidak diperbolehkan melakukan yang namanya politik identitas atau isu sara. Isu sara itu artinya apa? Menggunakan agama untuk berpolitik atau menjadikan agama sebagai kendaraan politik yang bisa berdampak konflik, ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila terjadi bukan pelanggaran, maka Bawaslu tidak boleh tebang pilih dan kita melakukan itu. DPR ini kan seyogyanya adalah orang-orang yang mewakili rakyat, makanya dia harus hikmat. Hikmat itu artinya dia punya pengetahuan, punya kapasitas, sehingga dalam melahirkan kebijakan, dalam melahirkan keputusan, dia bisa melahirkan peraturan-peraturan yang bijak. Banyak kan kebijaksanaan, artinya bijak. Jadi kalau ada anggota dewan tidak bijak itu dipertanyakan. Nah, ketika dia melahirkan kebijakan yang pro rakyat, maka lahirlah sila kelima, yaitu keadilan sosial. Nah, itulah tujuan daripada pemilu yang berbasis demokrasi Pancasila. Jadi tujuannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Pertanyaan selanjutnya. Baik Pak, saya ingin bertanya, apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi Bawaslu dalam proses demokrasi Pancasila pada era sekarang ini? Kalau bicara demokrasi itu kan kita bicara 3 hal. 1, penyelenggaranya, yang kedua pesertanya, yang ketiga masyarakatnya. Nah, kalau bicara tantangan, maka harus ada sinergitas dari 3 hal ini. Artinya yang pertama harus ada kejujuran dari pesertanya. Maksudnya jujur di sini, ya, kalau memang mau memilih, ya jangan menggunakan money politik. Kalau dia menggunakan money politik harus ada jujur. Nah, terus yang kedua dari penyelenggaranya. Penyelenggaranya otomatis kan dia sudah diberikan amanah, tugas dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang 7. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang 7, dia sudah punya kewenangan. Ya, maka dari itu penyelenggara harus melaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Kalau dia menyalahgunakan kewenangannya, maka rusak demokrasi ini. Itu namanya abuse of power, ya, atau menyalahgunakan kewenangan atau melampaui kewenangannya juga tidak boleh. Terus yang ketiga masyarakat. Ya. Masyarakat ini kan sebagai objeknya pemilu. Artinya kalau tidak ada masyarakat tidak ada pemilu.
Makanya demokrasi itu kan secara teoritis dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Karena pada prinsipnya yang diangkat adalah rakyat, perwakilan rakyat. Maka dari itu rakyat juga harus memiliki tingkat kecerdasan yang baik. Maksudnya kecerdasan yang baik di sini memiliki kesadaran secara kolektif bahwasanya pemilu ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggara. Pemilu itu ketika kacau bukan hanya salahnya peserta, tetapi jangan-jangan ada supply and demand di masyarakat. Mereka menganggap bahwasanya oh ini pemilu waktunya mendapatkan amplop, sehingga mereka memilih tidak berdasarkan intelektualitasnya, tidak berdasarkan kapasitasnya, tapi berdasarkan popularitas dan isitasnya, yang pada akhirnya akan melahirkan pemimpin yang korup. Nah, makanya perlu ada sinergitas ini. Nah, terkait dengan itu, Bawaslu dalam hal ini memiliki grand design terkait dengan kepemiluan. Yang pertama kita pencegahan, yang kedua pengawasan, yang ketiga penindakan. Pencegahan, namanya pencegahan. Pencegahan ini dilakukan sebagai upaya sebelum terjadinya dugaan pelanggaran. Nah, terkait dengan pencegahan, kita di Bawaslu punya banyak program, diantaranya sosialisasi partisipatif. Terus yang kedua kita melakukan edukasi, baik di tingkat mahasiswa, di tingkat pelajar. Ya, kita pernah mengadakan debat pelajar, debat tingkat mahasiswa, bahkan kita pernah melakukan karya tulis ilmiah tingkat umum, mahasiswa, bahkan pelajar. Kemudian kita pernah menyentuh kelompok-kelompok milenial, anak-anak gamer, ya itu penting karena anak gamer ini luar biasa. Apalagi 2024 ini kita akan ketambahan bonus demografi. Apa maksudnya bonus demografi ini? Pemilih-pemilih milenial yang tidak terlalu peduli dengan pemilu, yang berpikir bahwasanya siapapun yang terpilih Indonesia kayak gini aja. Itu suatu pemikiran yang salah kalau menurut saya. Kenapa saya bilang salah? Karena hari ini suaramu sangat berharga. Ya, suaramu hari ini bisa menentukan siapa pemimpin ke depannya. Maka dari itu, generasi milenial ini harus punya pemikiran yang kritis. Ya, harus punya pemikiran yang inovatif. Kalau dia tidak punya pemikiran yang kritis, jangankan mendapatkan pemimpin yang baik, maka dia pun tidak akan jadi apa-apa. Ya, nah itu. Kemudian terkait dengan pengawasan, ya, apabila kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, kita juga melakukan upaya-upaya pengawasan. Pengawasan ini diperuntukkan setiap tahapan yang berjalan di pemilu. Apabila ada dugaan pelanggaran, kita akan memberikan saran perbaikan. Saran perbaikan kita tindakan, barulah masuk ranah yang ketiga, yaitu penindakan. Penindakan ini tentu saja berdasarkan bentuk pelanggarannya. Seperti yang saya katakan tadi, mau dia kode etik, mau dia administrasi atau pidana. Dan kita di Bawaslu sudah pernah ngasih masuk orang ke penjara. Nah, dan itu sangat tidak enak sekali. Jadi itu. Jadi kalau bicara terkait dengan upaya-upaya Bawaslu, ya. 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 Selanjutnya pertanyaan dari selanjutnya pertanyaan saya, Pak, mengapa dalam suatu negara demokrasi harus ada konstitusi? Syarat berdirinya sebuah negara itu ada dua, de jure dan de facto. De jure artinya harus ada aturan, harus ada regulasi. Tidak boleh sebuah negara itu tidak punya hukum. Yang kedua de facto. De facto itu dia harus jelas batas-batas wilayahnya. Indonesia tahun 45. Kenapa dia tahun 45 baru diakui? De factonya sudah ada sejak tahun 20-an, 1920-an. Tetapi de jure-nya tidak ada. Makanya Indonesia pada saat itu langsung mengcopy paste hukum Belanda. Jangan kaget kalau KUHP kita itu adalah copy paste daripada hukum Belanda pada saat itu, yaitu Wetboek van Strafrecht. Gitu. Kalau KUHP-nya atau kitab undang-undang perdagangnya kan mengambil dari Burgerlijke Wetboek. Begitu juga hukum dagangnya. Itu harus ada. Nah, hukum atau peraturan itulah yang kemudian menjadi fondasi yang kita sebut dengan konstitusi. Jadi kalau nggak ada konstitusi, nggak ada semua negara, nggak ada kalian, nggak bisa kuliah juga. Mungkin nggak diakui, mana negara mana itu. Jadi itu jawabannya. Ya. Baik, Pak, selanjutnya saya bertanya bagaimana bentuk konsep dasar demokrasi dan bagaimana demokrasi Pancasila dan Kalau konsep dasar demokrasi ini secara teoritis teman-teman sudah paham berarti ya. Konsep dasar demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, itu teorinya kan gitu kan. Kalau kaitannya dengan demokrasi Pancasila saya kira sudah saya jelaskan tadi itu ya,
jadi pada prinsipnya demokrasi ini adalah bentuk permusyawaratan perwakilan. Ya, artinya masyarakat kalau dalam demokrasi ini kan punya hak untuk bersuara, tetapi ketika semua suara itu diakomodir maka akan melahirkan yang namanya konflik, karena maunya saya belum tentu cocok dengan maunya kamu hari ini, ya kan? Kepentingan kalian mungkin secara personal saja beda-beda, tetapi ketika itu semuanya minta diakomodir, maka akan kacau. Contoh, yang satu minta seharusnya saya dapat full beasiswa nih maunya saya, satunya lagi iya full beasiswa plus uang saku kira-kira 1 bulan 10 juta lah gitu kan, baru saya mau kuliah gitu kan. Satunya lagi kayak harus tambahin transport, akhirnya kan tidak match itu. Nah, fungsinya demokrasi di situ mencoba untuk menyamakan pemahaman, mengambil manfaat dan kemudaratan. Itulah konsep demokrasi. Makanya harus ada perwakilan rakyat, ya, harus ada kesepakatan. Nah, orang-orang yang kemudian ditunjuk untuk mewakili rakyatnya, mewakili kelompoknya, itulah yang kita kenal dengan mekanisme demokrasi. Lahirlah konsep pemilu untuk kepala daerah, lahirlah konsep pemilihan kepala daerah dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Indriani, saya dari KTT. Oh, KTT. Ya. Baik, pertanyaan saya itu bagaimana sih Bawaslu bekerja sama dengan KPU atau pihak lain terkait dalam menjalankan demokrasi Pancasila di Indonesia? Bagaimana caranya kita bekerja sama? Iya, Bawaslu bekerja sama dengan KPU dan pihak yang terkait. Ya, pada prinsipnya kan Bawaslu tidak akan bisa bekerja sendirian dalam mengawasi pemilu. Nah, ketika bicara kerjasama itu kan bentuknya macam-macam. Ada sifatnya koordinasi, ada yang sifatnya dia apa yang selain koordinasi, silaturahmi, ya kan? Ada yang sifatnya supervisi, tergantung lembaganya. Kalau dengan KPU kita sifatnya koordinasi, karena Bawaslu punya tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan KPU. Bentuk koordinasinya apa? Yang pertama, ya kita bertanya terkait dengan bagaimana tahapan yang sedang berjalan, terus sudah sampai sejauh mana, progresnya bagaimana, jadwalnya seperti apa, bagaimana teknisnya yang melibatkan teman-teman PPK dan PPS. Itu harus tahu. Itu bentuknya koordinasi. Kemudian terkait dengan data itu penting. Ya, kemudian kalau untuk keamanan kita berkoordinasi dengan TNI Polri, dengan Kapolres, dengan Dandim, dengan Amal. Kemudian untuk terkait dengan banyak hal, misalkan kita juga koordinasi dengan pemerintah kota. Ya, selain koordinasi, Bawaslu juga melakukan MOU dengan berbagai lembaga. Contoh, kita pernah PKS dengan pemerintah kota. Ya, kaitannya itu dengan beberapa OPD dari Esbangpol, kemudian Satpol PP dengan Kearsipan, setelah itu BKPSDM. Karena yang namanya aparatur sipil negara ya, kaitannya itu dengan netralitas ASN. Ada nggak sih yang orang tuanya ASN atau PNS? Ada. PNS itu kan tidak boleh mengekspresikan hak pilihnya, tapi dia punya hak pilih. Nah, silahkan disampaikan yang namanya ASN kalau sampai ketangkap Bawaslu dan dia terbukti bisa kehilangan jabatannya, bahkan bisa dipidana. Keras itu ASN itu. Nah, namun ASN ini juga harus pandai-pandai karena dia punya hak pilih, maka dia kan juga harus tahu nih visi dan misi orang yang mau dipilihnya. Nah, untuk bisa mengetahui itu, maka dia juga harus bisa memposisikan dirinya terkait dengan siapa yang akan dia pilih. Makanya ASN ini ngiri-ngiri sedap. Nah, itulah alasan kenapa kita berkoordinasi dan MOU dengan pemerintah kota. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan BNN, narkoba. Apa hubungannya? Jangan sampai nanti ada anggota kita, baik di Panmasan sampai dengan Mas Murahan, ya kan, mabuk karena narkoba, nah repot. Kalau sampai itu terjadi, maka hasil pengawasan kita tidak akan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kalau hasil pengawasan tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka hasil pemilu tidak bisa dilegitimasi. Endingnya apa? Kacau, parakan konflik. Akan itu yang mau. Nah, itulah tujuan kenapa kita berkoordinasi dengan semua. Bahkan kita juga bukan hanya dengan pemerintah, dengan OKP, Ormawa, dengan perguruan tinggi,
termasuk UBT kita sudah MOU. Makanya kalian bisa wawancara ke sini dan kami wajib untuk menerima kalian kan gitu. Dengan Poltekkes, dengan IY, dengan PPKIA, nah, gitu. Dengan UT juga kita sudah MOU dengan kerjasama, dengan salah satu bentuk kerjasamanya seperti ini. Ya, mungkin itu kali ya, jawaban saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya. Bagaimana Bawaslu berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum dalam menjalankan demokrasi Pancasila? Partisipasi masyarakat. Sebenarnya kalau KPU itu kan tolak ukurnya begini teman-teman. KPU itu tolak ukurnya orang memilih. Jadi kalau orang banyak datang ke TPS pada satu hari H, maka dia berhasil. Makin besar persentasenya maka KPU dia nggak berhasil. Kalau Bawaslu ya, lebih kepada dugaan pelanggaran. Tetapi kalau dikaitkan dengan pemilih tadi ya, maka kita lebih kepada mengawal hak pilih. Kalau KPU itu mengakomodir hak pilih, kalau Bawaslu mengawal hak pilih terkait dengan banyak hal. Contoh, dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 yang boleh memilih itu kan ada 3 syarat. 1, terdaftar ya sebagai pemilih. Yang kedua, berusia 17 tahun. Yang ketiga, tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Ya. Ketika sudah memenuhi 3 kondisi itu, maka dia boleh menggunakan hak pilihnya. Pertanyaannya bagaimana kalau dia tidak terdaftar dan sudah berusia 17 tahun atau sudah di atas 17 tahun? Dia tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan catatan dia punya KTP elektronik yang menegaskan kalau dia adalah warga negara Indonesia. Ya. Pertanyaan saya, apakah teman-teman di sini sudah terdaftar sebagai pemilih? Sudah ngecek? Dicek deh. Oh, belum tentu. Ya, sudah punya KTP online, sudah punya KTP elektronik, belum tentu kalian terdaftar sebagai pemilih. Silakan cek dirinya di aplikasi KPU, dicek DPT online, KPU.go.id. Silakan dicek itu. Nah, apabila teman-teman tidak terdaftar, maka teman-teman silahkan melapor ke KPU. Ya. Itu bagaimana mekanisme supaya bisa terdaftar. Kalau teman-teman tidak terdaftar, maka teman-teman tidak bisa mengurus pindah memilih. Karena kan pemilih itu ada 3, DPT, DPTB, dan DPK. Kalau teman-teman sudah terdaftar, nanti teman-teman akan masuk ke dalam DPT. Kalau teman-teman tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada saat hari H, teman-teman bisa pindah memilih. Contoh, kayak Angel ini dia kan di Krayan. Di Krayan kan, tidak mungkin aku mau pulang ke Krayan gitu loh. Sudah biayanya mahal, naik pesawat lagi, gitu kan, panjang perjalanan gitu. Kayaknya tidak mungkin, biaya hanya untuk mencoblos pada saat tanggal 14 Februari. Maka bisa nggak memilih di sini? Bisa, kalau sudah terdaftar di Krayan sebagai pemilih, yaitu masuk dalam DPT. Nah, nanti bisa ngurus yang namanya DPTB, daftar pemilih tambahan, ngurus Form A5 di KPU. Nah, kalau dia belum terdaftar sama sekali, maka Angel berpotensi kehilangan suaranya. Oh, saya punya KTP ini, gitu kan? Saya punya KTP. Kenapa saya bilang potensi? Karena untuk yang DPK itu diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang punya KTP elektronik, ya, yang berada di wilayah setempat. Jadi misalkan saya tinggal di Karangbalik, ya, Kecamatan Tarakan Barat, RT 1, maka di situ saya punya KTP. Nah, saya belum terdaftar nih, saya bisa datang ke TPS, bawa KTP, masuk kategorinya DPK. Itu pun dengan catatan ada sisa surat suara. Kalau nggak ada sisa surat suara bagaimana? Ya tidak bisa, karena surat suara itu sudah ada orangnya, sudah ada daftarnya, sudah ada listnya. Nah, terkait dengan itu kita di Bawaslu yang pertama mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya hak pilih itu. Yang kedua, kita kemarin sudah membuka apel siaga pengawasan hak pilih di depan kantor ini. Kita apel siaga, kita undang semua stakeholder, kita tutup jalan terus yang ketiga, kita di Bawaslu ini juga melakukan yang namanya patroli kawal hak pilih. Jadi patroli kawal hak pilih ini kita pilih ke kecamatan kecamatan, tujuannya untuk mendeteksi apakah ada masyarakat yang belum terdaftar, ya, terutama kayak kalian ini bisa nanti melapor ke Bawaslu. Kemudian kita juga mendirikan yang namanya posko keliling. Ya. Selain kita melakukan pengawasan melekat terhadap mekanisme
coklit itu mencocokkan dan penelitian terhadap pemungutan pemilih yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Itu jawabannya. Ya. Siapa? Oh, sini orangnya. Tadi lihatnya ke sana dia. Nama saya Putri Sasmita, asalnya dari Malang. Pertanyaannya, apa saja perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi? Perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, kayaknya kalian bisa jawab ya, pertanyaan. Ya, kalau bicara perilaku yang didasarkan pada nilai demokrasi, pertanyaan saya apa nilai demokrasi? Kita harus dirinci dulu, harus jelas dulu. Apa nilai demokrasi? Nilai demokrasi ini kan yang pertama ketika mengacu kepada asasnya, yaitu langsung bebas rahasia dan adil. Langsung berarti teman-teman tidak boleh ada pemaksaan. Ya, ketika nyalek maka tidak boleh mempengaruhi orang lain dengan menggunakan materi atau janji. Ya, karena itu melanggar pasal 521 yang kita kenal dengan money politik. Kemudian yang kedua, ketika nyalek maka harus bisa menghormati tempat-tempat yang memang sudah disakralkan, tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan untuk berkampanye, seperti kayak tempat pendidikan. Jadi nanti kalau ada caleg datang atau partai politik ke kampusmu, kemudian dia kampanye, silakan direkam, difoto, laporkan ke Bawaslu. Itu pelanggaran pasal 280. Dan diprediksi pasti akan ada orang yang datang. Ya. Kenapa? Ya mau diakui atau tidak, kampus ini kan sumber suara juga, populasinya banyak, warga negara Indonesia semua kan. Ada nggak warga negara asing di situ? Nggak ada. Dan kan itu di lapas saja ada TPS, di lapas itu. Nah kemudian dari sisi masyarakatnya, ini kalau kita bicara perilaku ya, dari sisi masyarakatnya, ketika ada orang berkampanye, maka masyarakatnya melihat berdasarkan track recordnya, bukan berdasarkan isi amplopnya. Maksud track record begini, ini orang lain atau tidak dipilih, dia punya intelektualitas apa tidak, masuk di akal, ya, masuk di akal. Orang yang tidak berpendidikan, ya meskipun secara undang-undang ya, secara undang-undang untuk nyalek itu ijazah minimal SMA, tetapi ketika dia duduk jadi anggota dewan, dia yang bikin peraturan tuh, masuk di akal, lulusan SMA, bikin peraturan daerah. Nah itu kan teman-teman harus paham juga itu, harus cerdas, harus kritis gitu. Ya. Sementara nanti aturan itu berlaku untuk kalian yang notabene sudah mahasiswa, sebentar lagi mau S1, atau yang sudah punya gelar sarjana, sudah S2, sudah S3. Ujung-ujungnya apa? Begitu buat peraturan, terjadi transaksi, ya kan? Terjadi transaksi atau jual beli pasar sehingga begitu dia diketok palu, maka peraturan yang lahir bukan peraturan yang pro rakyat, tetapi pro golongan tertentu, pro kepentingan tertentu. Ya. Nah inilah pentingnya untuk bisa memahami siapa yang kita pilih. Ya meskipun tim sesnya sudah melakukan manuver yang sedemikian rupa dan begitu masifnya, maka teman-teman juga harus kritis. Kenapa? Karena mahasiswa. Ciri khas mahasiswa itu dua, kalau mas saya, bagi saya. Satu, kritis. Yang kedua, bergerak. Nah, ketika dia bergerak bersama-sama, melahirkan yang namanya pergerakan. Makanya rata-rata mahasiswa itu agent of change. Rata-rata yang itu jadi pemimpin yang baik itu adalah mantan mahasiswa atau pernah mengikuti bangku perkuliahan. Makanya penting untuk kuliah itu tidak main-main. Ya. Jadi kalau hari ini kuliahnya cuma adanya kampus, kos-kosan, pacaran dan lain sebagainya yang banyak membuang energi, diralat pulang, ditata kembali niatnya. Kenapa? Karena suatu hari nanti tidak menutup kemungkinan kalian akan jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi dewan, bahkan menggantikan saya di sini di Bawaslu, jadi komisioner KPU, jadi komisioner Bawaslu, ya kan? Siapa yang akan menanggung jamin? Siapa yang akan menduga itu? Ya kan? Artinya kan teman-teman semua ini memiliki peluang yang sama. Makanya hari inilah prosesnya. Karena begitu kalian lulus, kalian sudah lagi bukan dalam tahapan belajar kalau menurut saya, tetapi menerapkan ilmu yang didapat di kampus. Jadi gitu. Tapi kalau kita mau bicara perilaku,
Jadi perilaku itu harus dilihat dari 3 hal, perilaku pesertanya, perilaku masyarakatnya, dan perilaku penyelenggaranya. Dan penyelenggara di sini juga dalam melaksanakan kewenangannya tidak boleh over, ya, tidak boleh tebang pilih. Ya, maksudnya over begini, ini bukan kewenangannya, dia hajarannya. Oh ini, wah ini kayaknya incumbent ini punya pengaruh di pusat ini. Saya pernah itu memproses anggota DPR di incumbent di Kaltara. Yang nelfon saya itu dari Panglima TNI, Mendagri, menterinya langsung. Gitu kan. Bahkan kepolisian itu langsung ditelepon oleh Kapolri, disuruh. Terus ya kita nggak bisa intervensi. Nah itu sebenarnya perilaku. Ya, ketika ada intimidasi, maka dia harus bisa bersikap secara bijak. Itu kita bicara tentang perilaku demokrasi. Ya, ini kalau kita bicara perilaku, mungkin 3 jam aja nggak cukup untuk bicara perilaku. Karena bicara perilaku itu kan sangat bias sekali. Baik, ini sebagai pembelajaran tambahan untuk kami semua ya Pak. Kami mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang dapat kami berikan selain doa dan ucapan terima kasih kami kepada Bapak. Semoga segala urusannya dilancarkan, puasanya dilancarkan, keluarganya disehatkan. Kami berterima kasih sekali atas waktu yang diberikan ya Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku yang kami menyinggung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini maksud dan tujuan kami datang ke tempat ini akan mewawancarai Bapak sebagai narasumber kami. Sebelumnya izinkan Bapak memperkenalkan diri Bapak. Itu saya Sultan, saya Kepala Bakomstra, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tarakan. Bakomstra itu Badan Komunikasi dan Strategis. Itu yang bertugas menilai kondisi politik di luar, kemudian menyusun taktik, merangkul media, stakeholder dan sebagainya. Terima kasih atas perkenalannya Pak. Untuk mengefisiensi waktu, kita mulai saja untuk pertanyaan pertama ya Pak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahidis Amanda. Saya berasal dari Kabupaten Tanah Tidung, tepatnya di Kecamatan Borneo. Dan pertanyaan saya, apa pentingnya kehadiran partai politik dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi? Kehadiran partai politik itu bisa kita lihat dalam keseharian kita. Mungkin tahu Ibrahim Ali? Ibrahim Ali Pak Kajian. Beliau sampai ke puncak situ itu karena hadirnya partai politik. Tanpa partai politik, maka syarat-syarat untuk menjadi calon bupati ini tidak terpenuhi. Karena sistem kursi, kemudian bagaimana masyarakat memilih, mengkampanyekan dan sebagainya, peran partai politik sangat vital sekali untuk membantu orang yang dipercaya untuk membangun daerah. Jadi kalau katakan partai politik itu kejam misalnya, atau partai politik itu merusak, itu salah. Ada oknum di dalam yang mungkin akan merusak. Tapi kalau dibilang partai politik tujuannya apa? Nah itu tadi. Tujuan partai politik itu adalah bagaimana bangsa ini, bagaimana daerah kita, bagaimana lingkungan sekitar kita terbangun dengan cara komunikasi politik itu. Kalau tidak jalan itu komunikasi politik, kemudian tidak ada pergerakan, maka stagnan. KTP misalnya, KTP dulu sebelum jadi Kaltara adalah daerah terakhir sebagai syarat untuk menjadi Kaltara. Boleh ingat tahun 2000 berapa itu? Saya ingat 2012 atau 2008 itu pertama kali bagaimana upaya-upaya Pak Udun Syah dulu dan kawan-kawan dan toko di sana membangun dan membentuk KTT
yang kalau dihitung secara jumlah penduduk KTT itu terkesan dipaksakan supaya jadilah Kaltara, karena setiap provinsi harus memiliki 5 kabupaten kota. Jadi 5 itu adalah syarat. Nah, peran partai politik di sini adalah bagaimana menjembatani kepala daerah supaya menjadi daerah itu punya kepala daerah. Kalau tidak ada partai politik, apa yang diharapkan dari daerah kita? Nah, begitu. Pak Undun dan PKB diperkenali dari Partai Nasional, kemudian bagaimana wakilnya kalau tidak salah dari masa daerah sendiri tidak tahu. Wakil bupati siapa? Pak Hendrik dari Partai Wakman. Tidak, kalau tidak ada itu, tidak akan ada itu. Tidak akan memenuhi syarat. Kalau ditarakan sendiri, kalau tidak salah harus memenuhi 4 kursi. Jadi kalau ada cuma 1 kursi, harus ada yang nambah. Nah, bergabunglah mereka untuk memenuhi. Kalau di presiden misalnya harus bergabung, ada koalisi. Makanya kalau pernah dengar ada bahasa koalisi, nah disitulah partai politik menentukan siapa pemimpin yang akan melanjutkan politik misalnya. Nah, ini saya kasih gambaran yang mudah-mudahan supaya enak. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva, saya asli Kalimantan. Pertanyaan saya, apa langkah konkret yang akan diambil oleh partai Anda untuk mencegah dan mengatasi konflik yang mungkin muncul dalam konteks demokrasi? Dengan konflik politik kita tidak bisa menghindari itu, karena yang namanya demokrasi, keterbukaan, transparansi itu harus memang kita rasakan dan kita berikan. Nah, jadi kalau ada yang ngotot-ngototan, nah itulah proses politik. Kalau bisa lihat perdebatan para politisi, kemudian bagaimana mereka mempertahankan argumentasinya, nah itulah proses politik. Misal teman-teman bertanya begitu, nah yang saya maksud itu adalah bagaimana teman-teman ketika bertanya itu ada argumen selanjutnya yang akan, wah tapi selama ini tidak begitu dong. Kalau saya lihat ini, Pak, Mas, kayaknya beda. Begini contohnya. Nah, begitu yang saya maksud tadi itu, bahwa ada proses timbal balik dari persoalan politik yang kita bicarakan ini. Nah, begitulah kira-kira bagaimana partai politik semua memperjuangkan partainya untuk negara ini menjadi lebih baik. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa Partai Demokrat terkait dengan kepentingan politik pasti akan memperjuangkan. Salah satunya mungkin teman-teman belum tahu yang namanya pemilihan tertutup dan terbuka. Pernah dengar? Pemilihan tertutup dan terbuka itu isunya sudah meluas dan ada yang mendukung mendukung pemilihan tertutup, ada yang mendukung pemilihan terbuka. Kalau terbuka kan seperti kita lakukan belakangan ini. Kalau tertutup kan itu internal partai yang melakukannya. Bagaimana cara supaya dia membawa wakilnya ke parlemen atau ke DPRD sebagai wakilnya. Nah, ini adalah konflik sebenarnya. Ini bahasa kasarnya ini adalah konflik. Nah, bagaimana Partai Demokrat di mana pilihannya? Maka pilihannya itu ditentukan oleh partai berdasarkan kepentingan masyarakat. Kalau yang tertutup, mungkin partai PDIP misalnya tertutup. Mereka berharap pemilihan nanti tertutup. Artinya partai yang menentukan, masyarakat memilih, dan partai menentukan siapa wakilnya. Nah, pemilihannya tidak tertutup dan tidak seperti yang sekarang ini. Nah, PDIP misalnya, dia memperjuangkan tertutup. Alasannya adalah masyarakat menginginkan itu. Ada sebagian masyarakat yang diperjuangkannya. Nah, Partai Demokrat dan kawan-kawan dan partai lain juga memperjuangkan itu supaya terbuka, karena ada
apa namanya, ada penjelasan-penjelasan, ada apa namanya, informasi, ada harapan masyarakat di situ. Nah, begitulah konflik yang umumnya adalah konflik kepentingan dari partai itu. Bagaimana negara ini baik, apakah tertutup baik, apakah itu terbuka baik, tergantung bagaimana kita memperjuangkan itu. Nah, contoh Israel dilarang ekspropriasi, pernah dengar? Nah, itu kan konflik-konflik politik yang teman-teman pasti lihat bahwa yang mana sih yang betul ini. Nah, tinggal teman-teman menilai apakah kedatangan Israel itu akan membuat negara ini bagaimana, kemudian apakah kalau tidak datang bagaimana masyarakat responnya dan sebagainya. PDIP kenapa begitu? Karena sikap politiknya yang melarang, sikap politiknya bahwa Soekarno pernah menyatakan itu. Karena mereka sukanya sampai rata-rata penganut Soekarno semua, ajaran Soekarno, sehingga begitulah sikap politiknya. Nah, kita ada juga bagaimana olahraga ini menjadi penting daripada politik. Artinya kepentingan ini kita perjuangkan. Begitulah demokrasi. Jadi kan BBM misalnya, ada yang pemerintah menaikkan BBM, kan partai di belakang pendukungnya ini adalah PDIP dan kawan-kawan mengharapkan menaikkan BBM. Kita menentang menaikkan BBM. Kenapa? Dengan pertimbangan ini. Nah, itulah partai politik. Kalau tidak ada partai politik memperjuangkan kepentingan, maka korupsi akan merajalela, kegiatan-kegiatan pembangunan akan sembrono asal maunya saja, dan lain-lain sebagainya. Itulah pentingnya partai politik di dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nah, gitu. Kayaknya harus dilakukan. Jadi kata ini pengaruh. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari saudari saya. Perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Yeni, saya dari KTT. Pertanyaan saya tanya pendapat nih Pak tentang hubungan antara proses politik liberal di negara kita dengan realitas ketidakstabilan kondisi masyarakat Indonesia, terutama saat menjelang pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah, presiden maupun wakil presiden. Boleh. Mohon maaf sebelumnya. Bagaimana pendapat Bapak tentang konsep politik liberal di negara Indonesia dengan realitas ketidakstabilan kondisi masyarakat di Indonesia, terutama nih saat menjelang pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah, presiden dan wakil presiden maupun pemilihan anggota DPR. Kenapa mahasiswa itu menilai bahwa sistem politik kita sudah mengarah ke liberal? Konsep politik kita masih terhubung pada konsep politik demokrasi. Jadi kalau kita menyikapi persoalan politik di negara kita yang harus menjadi perhatian kita pasca kalau tadi persoalan liberal itu ya, karena sudah saya ganti. Jadi kita mengarah ke pertanyaan pasca pemilihan kepala daerah, dan ini maksudnya apa tindakan partai politik gitu? Sering terjadi ketidakstabilan. Oh, maksudnya Ketidakstabilan saat pemilihan, seperti kecurangan. oh kecurangan. Oke. Terkait dengan kecurangan, saya kira tadi pasca pemilihan, artinya sudah berjalan pemerintahan dengan orang terpilih, tapi pemerintahan tidak berjalan maksimal. Ternyata terkait dengan apa namanya, setelah pemilihan ternyata menyisakan banyak permasalahan. Nah, begitu pandangan. Oke, terkait dengan itu kita punya penyelenggara. Aktor yang menyumbang suara golongan putih paling banyak itu adalah kalangan anak muda. Ini sih memperjuangkan turunkan harga makan kucing, sibuk melempar korban dan sebagainya. Ujung-ujung kita tanya apa politik dan sebagainya, sakit kepala. Yang begini maksud saya terkait dengan ini harus teman-teman
ketahui juga supaya sama-sama belajar kita. Perangkat KPU, perangkat pemilih itu ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kalau di daerah namanya Komisi Pemilihan Umum Daerah. Ada namanya di bawah nanti ada namanya ada juga namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Nah, ini tugasnya beda nih. Satu penyelenggara, satu pengawas. Satu yang menjalankan perangkatnya ada KPPS, ada PPS, ada KPPS, ada TPS, ada yang menjaga saksi dan sebagainya. Ada juga Bawaslu. Ini ada Panwascam, Panwas dan perubahan dan sebagainya. Nah ini semua bekerja. Yang menjalankan proses itu adalah KPU. Dia menyiapkan semua perangkatnya. Dari TPS-nya, siapa saksi dari partai, kemudian siapa petugas KPS-nya, siapa petugas membacakan surat suara, siapa yang itu, siapa yang ini sudah pernah memilih? Umur berapa sih? Umuran itu. Nah, ini kita teman-teman ketahui itu supaya ini kan calon pemilih ketahui itu supaya nanti tidak pusing, tidak heran apa ini di depan rumahku ada kayak tenda apa di TPS tempat pemungutan suara. Jadi teman-teman akan datang ke situ, ngambil pemungutan suara, mencoblos ini, kemudian ambil cerita, kemudian keluar. Bagaimana kalau tiba-tiba terlambat? Ada tinggal sektor KTP atau ada terlambat siapa? Tidak ada namanya di situ. Bagaimana? Oh, menunggu sampai jam 12, jam 12. Pasti ketahui. Jadi terkait dengan konflik-konflik setelah pemilu. Nah, ini biasanya terjadi ketika perangkat pemilu tidak fair dan juga partai politik tidak melakukan tugasnya dengan baik. Salah satunya adalah menghadirkan saksi. Kemudian Panwaslu bisa dibilang dia kurang mengawasi. Belum saatnya mengkampanye, tiba-tiba orang kampanye, tapi tidak pergi. Dia cabut, dia punya pernah lihat orang cabut baliho, cabut spanduk. Itu tugas Panwaslu. Mereka menegaskan kepada partai politik jangan memasang spanduk sebelum hari yang ditentukan misalnya. Itu juga sepan masih politik uang. Nah, kenapa konflik itu terjadi? Karena ada politik uang. Politik uang di dalam ini yang sangat paling buruk yang pernah ada di negara kita ketika pemilu. Jadi jangan heran ketika politik uang itu merajalela, beda loh. Kalau kita sebenarnya kita ini sedikit ada membuka rahasia saja kepada teman-teman. Di KTP misalnya, sama di sini, beda loh. Misal 4 orang, beda loh itu sama KTP. Di sana kita satu kita. Belum lagi kalau diambil semuanya, berapa sudah dilakukan? Bisa dimotong. Semua orang datang dikasih dan copos lagi. Itu masyarakat kita kondisinya memang buta dengan itu. Tidak ada yang makanya tugas teman-teman lah yang mengkampanyekan, mensosialisasikan bahwa politik uang itu tidak baik. Seperti itu. Nah, tugas teman-teman ini. Makanya ketika pemilu datang, sadarkan temannya, sampaikan ke bapaknya, umumkan ke keponakan-keponakan sepupu-sepupu. Politik uang itu tidak baik. Tapi kalau sekarang sakit kepala. Kalau di masyarakat itu sakit kepala. Tapi tugas lagi-lagi tugas masyarakat terkait itu. Kalau terkait konflik, ada juga terkait dengan konflik itu ke uang, soal politik uang. Ada juga konflik selisih suara misalnya, itu sampai ke MK biasa. MK itu apa? Mahkamah Konstitusi. Sampai di sana mereka lagi berdebat lagi. Siapa yang menentukan? Kayak kemarin
sebelumnya yang zaman Irianto, Haji Budi Irianto, itu dengan SPSK dengan Pak Martin bilang sampai ke MK. Nah, MK yang memutuskan bahwa ini menang. Nanti pas di MK itu bukan semua bukti-bukti. Ada yang berikut uang, ada yang menyerap rumah dan sebagainya. Di sini itu bukan tidak disampaikan seperti sidang pada putri. Bagaimana tahu Pak yang bukti-bukti pengumpulan uangnya, politik uangnya kan itu kalau misalnya biasa serang-serang itu kan orang tuh diam-diam. Diam-diam. Kan biasa kita ada juga itu biasa menyelipkan orang. Dan ada juga warga yang sadar. Oh ini loh, ada warga sadar kemudian mengirimkan ke kita. Ini politik uang, ini politik uang, ini politik uang. Seperti itu. Kayak kemarin. Kalau Irianto itu kita yang usung, Partai Demokrat juga. Kemudian Pak Jenderal Paliwang, itu kita juga yang usung. Kita partai pertama yang mendukung beliau dan mengangkat beliau, termasuk Pak Hairul, wali kota, itu Partai Demokrat juga. Setiap kita di lapangan kita pasti menjadi orang, ada yang jadi kayak people, ada yang berpura-pura kemudian menuti, ada yang menyiapkan ada yang masuk ke dalam kemudian ikut di rapat kandidat lain. Nah, itu kan kita seperti itu. Jadi konflik-konflik seperti itu kita bisa redam kalau mahasiswa yang muda-muda ini nanti kan akan menggantikan kita. Nah, mereka lah yang harusnya ada dia informasi uang dan sebagainya. Tidak lagi. Ada. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak, nama saya Nurul Rita, asal Medan. Dan saya Pak, apakah Bapak bisa menjelaskan mengenai perubahan politik di Tarakan? Perubahan politik Tarakan? Perubahan politik kayak mana nih? Maksudnya perubahan politik itu pasca berapa tahun yang lalu kemudian berubah lagi? Oh. Terkait dengan perubahan politik bukan berubah ya, saya rasa saya lebih menyebutnya berjalan dan semakin baik. Tarakan itu adalah Balikpapannya Kalimantan Timur. Tarakan itu adalah Jakartanya Jawa. Jadi Tarakan itu kota metropolitannya yang pemikirannya lebih maju daripada di luar kita berasumsi dulu ya seperti itu ya. Karena ini adalah pusat dari pusat ekonomi, pusat gambaran-gambaran politik. Teman-teman bisa ngobrol-ngobrol sama politisi. Pasti kalau pemilihan gubernur misalnya, yang dicari suaranya itu bagaimana suara menemukan dan Tarakan bergabung. Misalnya ada calon dari Tarakan, kemudian dari Bukan juga berpasangan dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ini saja bergabung, suaranya akan mengalahkan 3 daerah lainnya. Karena suara besar ada di sini. Sehingga inilah yang tadi kita bilang pusatnya perubahan itu ada di sini. Jadi kalau dibilang berubah tidak berubah, tapi lebih ke mengalami kemajuan dan masyarakatnya lebih cerdas untuk menentukan dan membicarakan perkara politik. Nunukan, saya paham sekali. Nunukan kalau saya bahasakan adalah kota kedua yang kalau bicara politik itu boleh dibilang di media sosial itu hancur-hancuran. Tapi kalau di Tarakan itu keras juga. Hanya saja mereka masih bisa memilah-milah. Sudah cerdas. Dan di sini adalah pusat pendidikan, sehingga kegiatan-kegiatan politiknya itu lebih terarah daripada yang lain, sehingga tidak ada kita bilang berubah. Kalau dibilang berubah harus ada yang signifikan untuk kita bandingkan. Tapi ini kan berjalan terus menerus dan tidak ada yang secara full berubah. Lebih ke gimana dan terus berbenah dan diperbaiki.
seperti itu. Ya, Perkenalkan, nama saya Abdul Sultan Indonesia, asal dari siapa? Kamar. Saya ingin bertanya, bagaimana peran politik dalam sistem demokrasi? Akal sudah digunakan dalam politik. Kalau dulu di zaman Soeharto, zaman di Orde Baru, tahu kan Soeharto? Waktu itu menjabat kalian kemana? Tahun berapa lahir rata-rata? Tahun berapa lahir rata-rata? Tahun berapa? 24 masih dua. Soeharto lengser itu 1998. Saya masih di SMP. Itu disebut. Itu orang tidak bisa bicara sembarangan. Bicara soal pembangunan apa semua boleh. Kalau dia 98 ke bawah itu benar-benar orang tentram. Tidak ada yang demo-demo, tidak ada yang berdebat di TV, tidak ada yang mengeluarkan pikirannya. Karena dulu itu rezim Soeharto itu lebih ke arah otoriter. Dia menggambarkan negara Pancasila yang mengenai sistem Pancasila ini sebagai ranah politik yang tidak boleh dicampuri dengan urusan-urusan kepala orang lain. Jadi kalau ada yang lawan pemerintah, hilang. Kalau dulu ada namanya Petrus, nama itu penembak misterius kalau kita panjangkan. Jadi ada yang tiba-tiba mati, tiba-tiba ditemukan di sungai Pengambang, mayatnya kalian. Itu tumpul sampai sekarang tidak tahu mana. Kemudian masih dan sebagainya. Kemudian ada juga beberapa tahanan politik yang sampai sekarang masih hidup. Dan kalau perbedaan melihat itu, tentu saja perbedaannya sangat bisa dibandingkan. Karena zaman itu pikiran itu tertanam di situ. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada yang mengeluarkan pikiran kayak anggaran jalan. Ini anggaran jalan 10 meter. Kemudian mau dikasih 10 meter lebih atau kurang. Itu hak pemerintah. Tidak boleh kita lakukan juga. Kalau sekarang beda. Bangun jalan dengan anggaran segitu. Ada sedikit lubang, kita protes bisa. Mahasiswa bisa bakar-bakar ban dan sebagainya. Meskipun itu dilarang. Karena pikiran itu dikeluarkan. Tidak ada penyampaian. Itulah demokrasi. Jadi jangan heran kalau kalian nonton Kartu Ilyas di Iwan misalnya, atau di Mata Najwa, atau lain-lain. Itu mereka bertengkar karena itulah pikiran. Kalau di zaman Soeharto tidak bisa. Nah itulah pentingnya peran politik di zaman sekarang. Jadi era demokrasi. Jadi siap. Nama saya Putri Sasita, saya dari Malinau. Pertanyaan saya, apa yang menjadi hubungan antara politik dan demokrasi? Politik dan demokrasi saling terkait semuanya. Politik dan demokrasi itu sangat erat kaitannya karena ketika kita bicara keputusan politik maka harus disampaikan secara utuh. Ada tujuannya. Jadi ketika partai politik memainkan perannya sebagai wakil dari masyarakat, maka wadah bernama demokrasi itu memberikan jalan kepada partai politik untuk menyuarakan aspirasi masyarakat itu. Jadi kaitannya ini sangat erat sekali. Jadi kalau dikaitkan lagi dengan yang tadi dengan tiga pertanyaan Bapak ini, keterkaitannya tidak bisa dipisahkan karena partai politik harus hidup di era demokrasi dan wadah untuk menyampaikan itu dalam demokrasi. Jadi partai politik tidak
seimbang pemerintahan dan sebagainya tidak akan seimbang kalau partai politik berjalan sendiri, kemudian demokrasi malah diabaikan. Bayangkan kalau demokrasi tidak ada, kita menyuarakan habis ini kertas. Kayak di Korea Utara misalnya bagaimana Korea Utara fokusnya cuma di keputusan Kim Jong Un. Bagaimana sistem politik demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia? Bagaimana sistem politik demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia? Sistem demokrasi Pancasila sudah berjalan dengan baik, tinggal masyarakatnya lagi bagaimana mengakomodir semua kepentingan itu dan menjaring menjadi satu sehingga teman-teman tidak salah melangkah. Keterkaitan pertanyaan teman-teman ini sangat sekali, jadi kalau saya ulangi lagi mungkin saya ingin menambahkan saja bahwa partai politik nyaman hadir di era demokrasi saat ini, tapi masyarakatnya harus pintar dan lebih bisa memfilter, jangan sampai bisa lihat keluar berita hoax, kita percaya begitu saja, karena sekarang itu produksi hoax itu sangat luar biasa, sehingga teman-teman di bawah ini harus bisa memilah. Contoh soal yang bukan hoax ya, bukan hoax, yang bukan hoax, yang bukan hoax misalnya soal kenaikan harga BBM. Ya, teman-teman harus memilah dan membandingkan mana yang betul ini, data yang mana yang betul ini. Dulu di SBY, era SBY, BBM naik sedikit, gitu. Pas sekarang naik sedikit ini mencak-mencak dan sebagainya. Harus kemudian di era SBY, BBM tidak terlalu dulu partai ini nangis-nangis karena BBM naik. Partai ini sekarang mereka yang menaikkan BBM, mereka tidak nangis-nangis. Nah itu kan harus di mahasiswa itu harus, kita semua itu harus bisa memilah dan harus bisa menyaring. Jangan hanya data informasi terima kemudian tidak lagi mencari, tapi harus membandingkan sehingga informasi itu masuk dengan betul kepada kita. Jangan sampai teman-teman salah malah lihat situasi genting langsung kabur, padahal informasi itu hoax. Seperti itu. Bagaimana hubungan antara demokrasi Pancasila dengan kemajuan ekonomi dan sosial Indonesia? Keberadaan demokrasi sistem politik kita, kemudian dampaknya kepada sistem ekonomi kita. Tentu politik itu punya erat kaitan dengan sosial ekonomi kita, karena keputusan politik itu penting untuk kemajuan. Misal anggaran untuk perbatasan tanpa partai, ini kan perbatasan ini perlu dibenahi, disubsidi, diberi bantuan, dikasih maju dan sebagainya. Ada peran politik di situ. Di era demokrasi kita bisa menyampaikan itu untuk menyuarakan kepada presiden sebalik itu belum maju-maju, mana anggaran ini, kasih anggaran dengan bantuan dan sebagainya. Ayo dengan kondisi seperti ini, misal presiden disetujui dan lahirlah APBN diketuk oleh DPR. Saat itu APBN bantuan itu turun ke daerah yang terkena dampak adalah masyarakat. Ketika masyarakat mendapat bantuan gerobak misalnya, mereka bisa berjualan, mendapat bantuan kredit usaha rakyat kur misalnya, mereka bisa, kemudian dapat BPJS, mereka tidak lagi mengeluarkan uang banyak untuk rumah sakit. Akhirnya dampak ekonominya adalah
masyarakat hanya fokus untuk membenahi diri, menaikkan derajat sosialnya, untuk derajat ekonominya, untuk masa depan mereka. Artinya kepentingan politik di era demokrasi tentu akan sangat berdampak pada sistem ekonomi kita. Karena keputusan politik itu di era demokrasi sangat terbuka untuk bagaimana partai politik ini memperjuangkan harapan masyarakat. Jadi yang diputuskan APBN itu di APBN ini bisa ada nama sebatik di dalam nomenklatur APBN, pembangunan jalan lingkar misalnya sebatik, atau di Malinau pembangunan gedung apa begitu untuk masyarakat. Kemudian bagaimana jalan ke Krayan dari Malinau ke Krayan tembus. Itu kan keputusan politik dari partai politik. Baik, dan kami pertama kami berterima kasih sekali Pak atas waktu yang diberikan.